Ya, saya dengar-dengar gitu kan di sini ada sejarah gitu, makanya saya ingin menggali sejarah itu kebenarannya gimana gitu kan. Ini Mas kan orang pemberani, ya menurut ceritanya masyarakat di situ adalah Mas orang yang sangat berani, katanya ada gua ular. Ada Pak, ada gua. Ini dia lokasinya Pak, tapi nggak pernah dimasuki orang ini Pak. Di situ nanti iya. boleh kita ke situ nanti. Boleh. Saya tanya, ini kebun warga apa bukan ini? Warga Pak, cuma gimana ya, nggak pernah betah lah sini ya. Yang punya ini termasuk orang kaya lah kan, karyawannya nggak betah di sini. Setiap ada karyawan di sini, seringkali ada penampakan ular berwujud manusia, apa separuh manusia, separuh ular ya. Oh, di lokasi ini lah. Itu banyak orang yang pernah membuktikan bahwa itu ada. Ya banyak Pak. Banyak yang lihat yang sering. Termasuk warga ini semua. Oh, keluarnya kalau kita pengen jumpa gitu kan? Iya. Itu biasanya dia keluar pakai waktu apa tidak? Pakai waktu tengah hari sama mau menjelang maghrib ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, ini untuk video kali ini saya akan mereaction sebuah video yang dari Teti Channel ya, yang baru-baru ini Teti Channel ini menyuguhkan sebuah video yang lain dari yang lain, di mana di video tersebut di situ ada menyebutkan ada ular berkepala manusia, dan saya di sini akan mereaction video tersebut. Tapi reaction ini akan saya tanyakan langsung sama yang memiliki video tersebut, jadi biar sambil ada tanya jawabnya. Halo, assalamualaikum Tabib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beb, saya minta izin nih Beb. Ini minta izin mau mereaction video Tabib. Boleh Beb? Silahkan sahabatku. Oke. Ini reaksinya lain nih Beb, reaksinya lain dari yang lain nih. Masalahnya ya, nggak apa-apa. Saya reaction, tetapi saya sambil mau menanyakan kepada Tabibnya langsung nih. Jadi kita boleh. Nah, jadi kita bereaction tetapi secara online gitu ya, secara online ya, walaupun kita tidak bertatapan secara langsung melalui streaming video, tapi lewat suara tidak apa-apa. Tapi di sini saya akan menayangkan video Tabib ini dengan mereactionnya. Jadi saya minta izin pada Tabib untuk menayangkan video reaction ini di channel saya, nggak apa-apa Bib ya? Izin saya Kang. Oke. Saya izinkan. Oke, terima kasih. Baik sahabat, ini sini saya akan mereaction dari sebuah channel yang namanya Teti Channel. Di sini saya sangat menarik sekali sahabat, karena dia yang awalnya mengangkat sebuah video pengobatan, tetapi untuk video kali ini Teti Channel ini mengangkat sebuah video misteri yang dimana nggak jauh mungkin dari rumah dari Tabib ini ada kabar yang menggemparkan warga, di mana katanya ada kabar bahwa ada penampakan sosok ular tapi berkepala manusia yang mengganggu para pekerja pertanian kebun karet ya. Kalau dilihat di videonya di sini saya ngelihat kayak ada bekas perkebunan karet ya. Kalau saya perhatikan di videonya itu katanya ketakutan karena adanya penampakan ular berkepala manusia. Dan di sini saya akan langsung bertanya kepada Tabib, karena di sini Tabib itu mencari dan menuju ke sana Bib ya. Iya. Nah, jadi Bib, ini kan masyarakat itu meninggalkan kebun otomatis kan ketakutan Bib dengan hal-hal tersebut, dan mungkin pasti terjadi karena banyak yang ngelihat dengan sosok ular yang katanya berkepala manusia itu Beb. Iya, betul sekali itu Mas. Ini waktu Tabib ke sana pun kayaknya kebingungan Beb, waktu mau menuju ke sana sampai memang bingung karena perjalanan kami kan jauh dari sini. Itu kami sampai ke tempat tujuan itu makan waktu 1 hari baru kami nyampe ke sana. Oh, berarti jauh Beb. Karena kami jauh kalau dari tempat saya, dari daerah saya ke sana itu jauh, karena udah beda kabupaten gitu kan. Sampainya saya ke sana, saya pun kebingungan. Akhirnya saya tanya sama masyarakat, ditunjukkanlah ke salah satu rumah
Yang konon ceritanya itu bisa, mungkin kalau bahasa kita bisa dikatakan kuncennya kali ya. Bisa Gitu. tuh. Nah, kuncennya pas kebetulan saya masuk ke rumahnya, di situ saya disambut oleh istrinya. Lalu saya bertanya, pas kebetulan suaminya itu lagi menuju ke salah satu gua gitu kan. Itulah gua yang di situ. Makanya alhamdulillah ya saya datangin juga ke sana gitu kan. Oh, Lanjut. yang di sini yang Pak Sulaiman ini ya, Bib ya? Iya betul, Pak Sulaiman itulah. Tapi Bib, itu dari videonya itu kok nggak lokasi itu gua ya? Tapi kok kayaknya nggak jauh Ya. dari gubuk itu ya? Dari gubuk yang Nggak jauh. Tapi kalau dari penduduk ya, kalau dari penduduk perkampungan itu jauh, sekitar makan waktu 1,5 jam lah menuju ke gubuk itu. Oh, ini kata Pak Sulaiman ini mengatakan katanya banyak warga yang ngelihat akan ular berkepala manusia itu yang ukurannya sampai berapa, 1 drum ya ukurannya itu. Drum. Nah, terus di video ini ada nih video waktu tabib nih sampai lokasi ya, terus itu kan guanya tuh semak ya. Semak berarti belum pernah dijamah orang itu ya. Belum, itu hanya sebagian orang waktu awal sejarahnya itu pernah gitu kan, kejadian sebelum ada penampakan, mungkin dia masih berani. Pas kesini itulah sering penampakan awalnya kayak gini, cerita masyarakat ya. Saya hanya menyampaikan cerita masyarakat di sana. Awalnya memang jadi perkebunan, awalnya itu kebun gitu kan. Setelah itu sering terjadi penampakan semacam itulah, kayak ular berkepala manusia, terus ular melilit gua itu, sehingga ditinggallah perkebunan itu. Oh. Itu kalau terus tabib ke situ itu maksudnya mau ngelihat pengen tahu apa aja tuh, Beb? Mau ngelihat pengen tahu guanya, apakah pengen tahu secara pribadi, pengen ngelihat ularnya apa gimana? Ya itu ada 2 alternatif sih. Yang jelas pengen tahu guanya, dan kedua kepenasaran ya. Yang jelas yang didorong dengan kepenasaran, apakah benar di situ ada makhluk gaib yang dibilang ular berkepala manusia. Itu kan kalau menurut saya hanya mitos ya. Kalau menurut saya gitu kan. Tapi kalau mitos kok katanya banyak yang ngelihat. Terus banyak orang. Itu sebelum saya berangkat dari rumah. Setelah saya juga ke sana, timbullah dari warga itu. Maka di situ saya semakin penasaran. Betulkah ini? Akhirnya saya mencari kebenarannya. Sampai jumpa sama Pak Sulaiman itulah ke gubuk. Itu karena penasaran aja. Beb, ini kata Pak Sulaimannya kan munculnya itu pas tengah hari sama menjelang maghrib. Ya terus tabib itu kan kesana itu kan hampir menjelang tengah hari ya kalau di videonya saya dengar. Nah tapi sekitar jam 11-an. Berarti kan setengah hari kan masuk situ. Itu waktu tengah hari itu, waktu tabib tengah hari itu, apakah tidak ada tanda-tanda apa suasana kayak gimana gitu, walaupun nggak nampak, walaupun nggak ketemu gitu? Ya kalau di tanda-tanda itu belum ada kejelasan gitu kan. Cuman kalau dari suasana, saya sendiri cukup meyakinkan bahwa ular berkepala manusia itu ada. Tapi kalau kita dirasa dari suasana gitu. Ya. Itu karena ada perbedaan di situ dari suasananya. Terus tabib ini kan di video yang selanjutnya ya. Ini kan videonya sempat terpotong ya. Ini saya ngelihat dari video yang selanjutnya, tabib itu memutuskan untuk masuk ke gua tersebut gitu loh, Beb. Yang saya bikin kaget itu kan, itu waktu di video itu saya lihat itu, ini kan saya lihat di video nih, ini si arah pintu guanya itu kan mengarahnya ke jurus ke bawah ya, mengarah ke bawah ya.
turun Iya, gitu ya, iya, turun. iya. Terus yang satunya lagi, yang video yang satunya lagi ini nih saya tunjukin. Ini lubangnya malah kecil nih, Beb. Malah kecil. Iya. Nah, itu sebetulnya si guanya itu emang berapa pintu? 3 pintu ya? Itu ada, kalau kita lihat dari bawah, itu dari bawah ya, dari dasar gua itu ada 3 pintu. Cuman yang pas ketemu sama kami cuman 2 pintu. Jadi itu pintu yang paling atas itu yang paling pertengahan, pertengahan itu yang kecil itu ya, waktu saya masuk kan ada ya, waktu masuk sehingga saya keluar lagi. Nah, itu pintu tengah, sehingga kami nggak bisa masuk lewat situ. Maka Pak Sulaiman itu menunjukkan jalan untuk pintu yang agak besar lubangnya. Itu yang menjurus langsung ke bawah. Oh ini kan, tapi kan lagi turun nih, lagi turun. Ini memang dari itu memang berarti posisi ruangannya itu posisinya ada di bawah nih ya, di bawah bumi berarti ya? Di bawah, di bawah, di bawah, di bawah. Enggak di situ pun tabib itu pernah ada ngomong sama Pak Sulaiman kalau tempat gua ini dulunya itu pernah disinggahi oleh raja apa namanya lokasinya, Beb? Iya, itu ya? raja. Sebetulnya itu gini, itu nama kerajaan Sibito itu nama kerajaan. Asli nama beliau, nama raja itu adalah Raja Jabuaya apa? Ya kalau nggak salah saya Jabuaya. Gitu. Kalau menurut cerita Pak Sulaiman. Itu. Oh jadi makanya itu mungkin bekas gimana maksudnya, petilasannya apa tempat bertapanya apa gimana, Beb? Masa kalau kerajaan masa di dalam gua gitu? Begini, waktu saya wawancara itu di rumah Pak Sulaiman malamnya, saya kan bertanya juga, kok bisa kayak gini? Itu adalah ada beberapa kerajaan di situ yang memperebutkan kekuasaan daerah Sibito-Bito itu. Sibito-Bito itu, yang salah satunya gua itu yang jelasnya tempat persembunyian ataupun penyimpanan entah barang pusaka ataupun apa saja, kurang begitu memahami gitu kan. Itu. Oh berarti gua itu kan berarti kan bukan kerajaannya kan, mungkin itu tempat. Bukan. Berarti kan tempat persembunyian bisa jadi ya, persembunyian atau pertapaannya gitu ya, tempat pengasingannya gitulah ya. Nah itu dia. Terus ini kalau ini bekas kerajaan, bekas itu raja, otomatis kan di situ kan pasti banyak sekali peninggalan dulunya gitu ya. Biasanya kan kalau dulu itu kalau kerajaan model kerajaan dulu itu biasanya punya senjata kayak di Jawa itu kan, kalau di Jawa keris gitu ya, model keris ya segala macam lah. Mungkin kemungkinan kalau memang itu tempat persembunyian, kemungkinan itu mungkin ada barang yang disimpan atau diamankan di gua itu mungkin, Beb. Tapi kalau menurut sejarah Pak Sulaiman, segala benda itu memang di situ disimpannya gitu kan. Cuman begitu saya masuk ke sana kan dengan rasa kepenasaran saya, pengen mengetahui kebenarannya atau benar atau tidaknya masalah benda itu adanya. Akhirnya saya masuk ke dalam. Cuman tujuan saya bukan untuk masalah ke benda gitu kan. Pengen hanya penasaran dengan ular tersebut. Ular berkepala itu. Itulah yang membuat saya penasaran, kepingin ketemu gitu kan wujudnya. Itu. Pengen ketemu wujudnya itu. Nah, ini Beb, saya mau nanya, Beb. Ini kan posisi udah ada di dalam nih. Udah ada di dalam. Ini saya lagi ngeliat video yang udah pada masuk ke bawah nih. Ini posisinya siang, Beb ya? Itu siang. Oh, siang ini ya. Nah, ini kan udah masuk ke dalam nih. Ya mungkin lah kalau tabib kan mungkin bisa merasakan lah aura-aura di dalam gua itu, apa memang ada aura ataukah memang biasa-biasa aja. Karena kalau dilihat dari video ini
tim tabib itu kayaknya biasa-biasa aja gitu, nggak ada reaksi ketakutan apa gimana gitu di video ini nih. Apakah memang waktu masuk itu siang ya, waktu masuk itu apakah memang tidak merasakan aura apa-apa di dalam itu, Beb? Kalau saya sendiri merasakan kalau aura itu yang buat bau amis gitu kan, terus kayak suara bergemuruh gitu. Cuman sama kru saya, jangan, ya saya tekankan, jangan ada yang ditakutin apapun itu yang terjadi. Kita santai aja. Ya memang nggak semua, Beb. Memang nggak semua orang bisa menembus penglihatan atau pendengaran ke alam situ, memang betul. Tapi setidaknya kalau saya pribadi ya, ya walaupun saya tidak memiliki ilmu kebatinan, ya setidaknya kan ada rasa takut lah gitu. Kalau memang suasana itu memang ada gitu. Karena positifnya begini, ya pasti kalau rasa ketakutan itu pasti, kenapa? Itu kan udah geger dari warga, itu kan udah geger sehingga mereka itu kan meninggalkan perkebunan di situ. Lahan-lahan perkebunan mereka itu ditinggalkan karena mungkin rasa ketakutannya itu. Maka sehingga saya penasaran gitu kan, pingin jumpa gitu dengan wujudnya itu seperti apakah ular berkepala manusia ini gitu kan. Itu di situ berapa hari tuh, Beb? Selama di situ? Di situ saya sehari semalam karena sangat penasaran tadi. Saya sehari semalam. Maghrib saya kan siang kan nggak ketemu tuh, ya kan? Ya, siang kan nggak ketemu. Karena begini, nggak ketemunya itu kan saya pernah ngobrol sama Pak Sulaiman di rumahnya, cuman nggak saya videokan. Itu di kamar kedua itu ada patung ular lah mungkinnya, patung ular ataupun ular yang sudah menjadi batu terjepit. Pas itu di pintu keduanya. Yang di mana di video ini nggak ada, Beb? Di atas. Itu kan ada, udah ke dalam itu kan saya naik ke atas lagi. Itu masuk ke kamar kedua itu. Enggak. Pas di situ. Di video ini tapi nggak nunjukin posisi ularnya katanya udah ngebatu tuh di sini, lokasinya nggak ditunjukin sama tabib ya? Itu bukan nggak ditunjukin karena itu sudah tertimbun oleh reruntuhan kali. Karena apa? Ini kan cerita itu sehingga akhirnya saya membuktikan di situ kan nggak nampak gitu kan. Cuman itu cerita Pak Sulaiman bahwa di situ itu ada patung ular yang terjepit oleh runtuhan, runtuhan batunya ataupun apa. Cuman ya insya Allah mungkin yang ke depan, karena saya penasaran, yang ke depan akan saya lanjutkan balik, akan saya gali gitu kan. Karena menurut Pak Sulaiman itu di kamar ketiga di situ ada kepalanya. Cuman saya nggak nyampe ke kamar ketiga, nggak nyampe. Belum situ ya, keburu habis ya. Jadi rencana tapi mau kesana lagi? Ya insya Allah, karena rasa kepenasaran ini pasti saya kesana gitu kan, pingin mengorek kebenarannya, bahwa itu benar atau tidaknya ular tersebut itu. Tadi oke, ini Beb, ini maaf saya potong, Beb. Ini saya lagi ngeliat video tabib ini yang batunya ini yang saya kagumi nih, Beb. Ini ada biru-birunya nih batunya ini, mengkilat gitu, batunya nih mengkilat. Betul. Nah, betul. Ini batu apa, Beb? Emang batuannya sama dengan ini nggak? Sama batu-batu biasa yang di luar? Oh enggak, berbeda. Apalagi itu di dalam gitu kan. Apa kalau kita bawa lampu yang agak terang itu nampak sekali karena di situ kebanyakan batu. Ya kalau menurut saya aneh gitu ya. Menurut saya aneh ini gitu, kayak batuan yang dibungkus sama kristal gitu. Ya itulah makanya yang saya bilang kayak terbungkus kaca. Itu coba nggak nyoba dia ngambil gitu batunya, apa jenis batu apa gitu, mana tahu itu batu giok tuh. Enggak. Nah, kalau itu nggak ada lintas kepikiran sama saya, sebab begini, karena yang saya tuju itu kan hanya kepingin jumpa wujud ular tersebut. Itu aja yang saya kepingin di hati saya. Jadi saya nggak pernah melihat ke sana kemari lagi. Karena tujuan saya fokus ke ular tadi. Ya mungkin itu yang kayak
si Akang tadi lihat di situ ada batu yang semacam itu, ya memang betul kalau keadaan batu itu memang betul kayak dia kayak kristal terbungkus gitu kan. Bahkan di kalau kita katakan kalau di rumah itu plafonnya gitu ya, plafonnya itu kristal, memang kristal total itu, kristal gitu kan, kayak semacam gigi gitu. Nah, bergantung-gantung kayak gitu. Iya. Itu kalau kita ibaratkan di rumah gitu kan, itu plafonnya. Oh, berarti ini Itulah. tabib ini yang untuk pertama kali ke sini itu cuman survei mungkin ya, cuman survei lokasi dulu. Jadi untuk selanjutnya mungkin akan melakukan meditasi apa gimana, Bib? Untuk ya insya Allah, karena kan ada satu di video satu lagi kan turun malam ya, menjelang maghrib kan ada ya, sampai menjelang maghrib itu di situ, sampai malam kan di situ tuh. Sampai malam saya nunggu keberadaannya, ternyata sempat juga sih saya meditasi sebentar, itu rasa udah beda. Oh, udah ada rasa ya? Itu udah berbeda. Udah berbeda. Kenapa? Kayak suara-suara itu udah terdengar. Kami kan kru saya kan ada 6 orang berikut saya. Kalau masalah suara itu mendengar semua. Mendengar suara, terus masalah gemuruh angin segala macam di dalam itu udah nampak gitu kan. Cuma saya nggak pernah nampak wujudnya. Apakah mungkin saya udah terlalu malam ataupun ngantuk, akhirnya meditasi itu kan sebentar. Intinya hanya pengen mengetahui aja dulu gitu kan. Makanya ini penasaran, nanti akan datang balik ke sana. Mungkin dalam minggu-minggu ini insya Allah saya datang lagi ke sana. Ini pasti tempat bersemedi dulunya, karena bersih, Bib, karena bersih. Tapi begini, itu Kang ya, itu pernah Pak Sulaiman, saya katakan Kuncen itu, dia pernah masuk ke gua itu. Dia memohon, berdoa ataupun apa saya juga kurang tahu, ini kata dia gitu kan, entah apa yang dia mohon di situ di dalam gua, dalam keadaan cuma berdua. Itu cerita Pak Sulaiman, pengalaman dia sendiri di dalam gua. Cuman itu pas bertepatan di kamar pertama, waktu dia membakar satu bakaran lah ya, satu bakaran. Dia begitu memohon, di situ penampakan muncul. Kalau menurut Kuncen itu, di situ penampakan muncul antara siluman sama harimau, sehingga Pak Sulaiman itu kemasukan di situ di dalam. Kalau menurut cerita Pak Sulaiman. Oh, berarti Pak Sulaiman pernah masuk juga ya? Pernah masuk sekali ke situ, walaupun dia nggak berani memaksakan diri sama kawannya, dia berdua. Itu siang hari. Begitu masuk, duduk, belum pun habis pembakaran ataupun entah bakar dupa mungkin ya, dupa dibakar, belum pun habis, Pak Sulaiman ini dia kemasukan. Cuman dia kemasukannya kayak semacam berubah-ubah gitu kan. Pertama dia kemasukan macan, meraung-raung lah suara macan itu. Terus yang kedua kayak ya serupa ular. Itu kalau kata kawan Pak Sulaiman. Sehingga akhirnya Pak Sulaiman lari terbirit-birit ya, tunggang renggang lah, meninggalkan semua itu. Kenapa? Saking nggak beraninya. Makanya kemarin, kenapa saya meditasi sebentar? Saya kekhawatiran ini yang saya jaga gitu kan. Dari kru saya, bukan ke saya gitu kan. Dari kru gitu kan. Dari kru, makanya saya meditasi itu sebentar gitu kan. Hanya ingin mengetahui aja. Tapi setelah Pak Sulaiman kita seperti itu, dia pernah kejadian seperti itu, nanti ya insya Allah yang kedua inilah akan saya matangkan di situ kan meditasinya. Interaksi di dalam gua itu. Iya. Itu dia. Ya lanjut. Ya mungkin itu aja dulu, Beb. Itu aja dulu. Ya, okay. Nanti untuk selanjutnya yang lebih seru lagi, yang jelas lebih seru lagi, karena nanti kalau yang untuk petualang yang selanjutnya mungkin kan akan langsung ke pusatnya gitu ya, asal langsung ke tujuannya yang sebenarnya gitu. Yang jelas di sini itu saya ngelihat itu video yang awal ini hanya sebuah survei, karena di situ tidak ada keterangan apa-apa di situ, cuman survei gua doang. Jadi saya masih nunggu nih, Beb, masih nunggu untuk selanjutnya.
Nanti akan saya tunggu. Kalau yang pusatnya itu, ya maaf saya potong. Kalau pusat gua itu adalah di kamar ketiga itu. Oh, yang ketiga ya? Itu pusatnya. Itu menurut Pak Sulaiman. Tapi Ya, kemarin belum mudah-mudahan sempat kita masuk, Bib ya? Belum sama sekali belum. Oke. Belum. Kenapa di kamar kedua? Karena di kamar kedua itu kan ada kru saya mau masuk kamar ketiga, saya tarik balik. Karena saya merasakan aura yang nggak enak gitu kan. Rasa sama saya nggak enak, saya tarik balik gitu kan. Nah, ini aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya, insya Allah nanti kita sambung balik ya. Siap, Bib. Di keduanya nanti ya. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya, Bib. Terima kasih. Sama-sama. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.